Baik kakak-kakak, kita sudah jam 9:04 nih. Kita mulai saja, nanti yang belum nanti langsung. Empat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita Pagi. tetap sehat nih. Kita sekarang sudah masuk ke tahap maya yang ketujuh nih, di modul 1.5 kuatkan pemahaman tentang pengembangan kurikulum PJOK. Untuk yang gelombang 1 sudah menuju akhir tahap maya yang menuju luring. Kita masih di tatap maya 7. Nanti kita luring sekitar tanggal 21. Nih. Gelombang 1 tanggal apa namanya Pak Sembilan. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai pada tatap maya ketujuh ini, alhamdulillah kita berdoa nih. Monggo siapa yang mau memimpin doa dulu? Saat langsung open mic monggo. Monggo silakan Kak Kartia. Baik kakak-kakak, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pertemuan tatap maya kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Kartia telah memimpin doa pada sesi tatap maya yang ketujuh kita kali ini. Baik kakak-kakak, saya izin share screen. Baik, kita sudah masuk ke modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai sesi ya, untuk menyegarkan kita semua, saya akan melakukan ice breaking dulu. Nah, ini ice breakingnya judulnya Ayo Pergi ke Bulan. Ini ceritanya kelas 25 akan melakukan perjalanan ke bulan menggunakan pesawat antariksa yang super canggih dan modern. Sebelum masuk ke pesawat, setiap orang yang akan masuk ini harus melewati sebuah pintu yang canggih ya. Sudah didesain khusus, bisa mendeteksi ya jawaban dari peserta yang akan masuk nih. Bisa mendeteksi jawaban orang yang akan masuk tersebut nih. Apakah jawabannya sudah benar atau salah nih. Nanti kakak-kakak bisa berpikir nih, kalau misalnya belum terpecahkan kali ini, besok lagi bisa. Nah, sekarang dulunya ini perintahnya ucapkan kalimat seperti dewa ini sebelum masuk ke pesawat gitu. Ini nanti sebelum masuk ke pesawat itu kan ada pintu yang canggih ya. Ini harus menyebutkan nama saya, titik-titik. Saya akan pergi ke bulan membawa titik-titik ya. Nanti kalau yang sudah bisa menemukan kuncinya bisa reset. Saya berikan contoh dulu nih, satu nih. Nama saya Aris. Saya akan pergi ke bulan membawa amplop. Kakak, siapa yang sudah
bisa memahami ice breaking ini, boleh raise hand, ya. Langsung open mic. Oh, Kak Amali, silakan Kak Amali. Nama saya Amalih Rohmatullah. Saya akan pergi ke bulan membawa batu. Apa Kak? Membawa batu, Kak. Batu? Ya. Belum Kak, belum bisa masuk. Kak Yusuf, coba Kak Yusuf. Saya mengucapkan nama saya Yusuf. Maka saya akan pergi ke bulan membawa HP. Belum Kak, belum bisa masuk Kak. Saya contohkan lagi ya. Ini saya contohkan lagi ya, masih nama saya ini. Nama saya Aris, saya akan pergi ke bulan membawa anggur. Nah, itu boleh masuk. Kak Setio, Pak, ya. Satu-satu monggo, open mic apa? Assalamualaikum. Langsung open mic saja, monggo anu ini ya, ada banyak yang udah paham mungkin apa ya. Kok enggak? Apa sih? Tunggu. Tapi temen Mas ya. Ini pula. Teladan. Mohon izin saya Kak Aris. Ya, boleh Kak Eko, silakan Kak Eha. Nama saya Eko Hernawan, saya akan pergi ke bulan membawa EKTP. Ya, boleh masuk. Yuk, siapa lagi? Saya Kak. Ya, silakan Kak Titis. Ya. Nama saya Titis. Saya akan pergi ke bulan membawa tahu. Ya, silakan masuk. Ya, misalnya. Yuk, siapa lagi yang mau mencoba? Salah nggak apa-apa di sini. Nggak ada, kalau masih salah mungkin belum menemukan. Nanti bisa lagi bisa ketemu. Kak Eko, Kak Titis sudah bisa. Oh. Tadi Kak Asteria raise hand. Oh, jadi apa enggak? Oh, Kak Sawaludin, silakan Kak. Nama saya Sawaludin Latif. Saya akan pergi ke bulan membawa mendoan. Internet, maaf Kak, belum bisa masuk Kak. Berapa sih? 33. Kurang pocong orang berapa? Saya Kak. Ya, silakan Kak Setio. Ya. Nama saya Setio Adi Santoso. Saya akan pergi ke bulan membawa salak. Baru sawangan tak? Salak. Salak. Oh ya, silakan betul Kak, boleh. Kak Sabtono, silakan Kak. Ya, nama saya Sabtono. Saya akan pergi ke bulan membawa tiket. Tuh, belum Kak, masih belum salah Kak. Belum bisa masuk. Kak Ledi, silakan Kak Ledi. Saya Ledi Afif Ansori, saya akan pergi ke bulan membawa modul ajar. Tuh, salah Kak, belum bisa Pak. Kak Eko Ferianto, lu nggih. Nama saya Eko Ferianto. Saya akan pergi ke bulan membawa edamame. Ya, silakan betul Kak. Kak Asteria, silakan. Nama saya Asteria, saya akan pergi ke bulan membawa arak. Ya, betul, silakan Kak. Baik ya Kak, Pak Amali, ya silakan Jadi, Kak Amali. saya mencoba lagi. Nama saya Amali, saya akan pergi ke bulan membawa pisang. Tuh, belum Kak. Maaf Kak, belum boleh masuk Kak.
Kak Uvin, silakan Kak Uvin, coba. Baik Kak, terima kasih. Nama saya Uvin, saya akan pergi ke bulan membawa udang. Ya, betul. Silakan Kak, boleh masuk. Iya. Oh, Kak Galih, ya silakan Kak Galih. Ya, nama saya Gali, saya akan pergi ke bulan membawa gula. Ya, betul Kak, silakan masuk. Oh, Kak Ledi. Kak Ledi mencoba lagi, silakan Kak Ledi. Nama saya Ledi, saya akan pergi ke bulan membawa lontong. Iya, betul Kak. Kak Irfani, silakan Kak Irfani. Nama saya Irfan, saya akan pergi ke bulan membawa ikan. Ya, betul. Silakan Kak Sabtono, mencoba lagi Kak Sabtono. Ya, Ya. saya mau mencoba lagi seperti Kak Amali 2 kalinya ya. Semoga betul. Nama saya Sabtono, saya akan pergi ke bulan membawa celorot. Aduh, belum Kak. Belum Kak. Maaf Kak, belum betul. Kak Yusuf, mungkin Kak Yusuf. Siapa percobaan kedua? Nama saya Yusuf, saya akan pergi ke bulan membawa koper. Apa Kak? Koper. Pepper. Koper Kak, koper. Oh. Koper. Kak, belum. Aduh. Kak Januar, mungkin Kak Januar. Ya, ambil kertas ya. Nama saya Yanuar Haris Prabowo, saya akan pergi ke bulan membawa Yakul. Ya, betul Kak. Ya. Ini Kak Kendi, mau resen apa Kak Kendi? Pak. Ya Kak. Pencet. Oh ya, silakan Kak. Nama saya Kendi Sadewa, saya akan pergi ke bulan membawa kentang. Ya, betul. Silakan. Baik kakak-kakak yang mungkin belum bisa menemukannya, bisa dipikir lagi nanti. Nah, ini merupakan contoh beberapa keragaman keunikan dari siswa kita, seperti di pembelajaran itu ada yang cepat, pemahamannya cepat, ada yang masih belum cepat. Nah, tapi bukan berarti yang belum cepat itu berarti tidak bisa atau berarti belum menemukan. Ya. Nanti suatu saat pasti bisa menemukannya. Jadi kita tetap mensupport kepada peserta didik kita yang belum bisa melakukan gerakan ataupun apa, mungkin belum saatnya dia menemukan gerakan tersebut. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, ya, untuk aspek tujuannya untuk agar siswa lebih fokus pada pada materi yang akan kita lakukan. Ini bisa dimodifikasi lagi yang sesuai dengan tingkat kesulitannya, bisa lagi mungkin lain waktu bisa saya modifikasi lagi mungkin dengan yang lainnya, walaupun masih ice breaking seperti ini tapi dengan kunci-kunci yang lainnya. Baik, terima kasih kakak. Kita lanjutkan, ini sekedar ice breaking saja. Nah, ini kesepakatan bersama kita seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Nah, tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta nanti mampu memahami pengembangan kurikulum PJK. Setelah yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJK yang berkualitas dengan backward design. Dalam modul urutannya seperti ini, dari pertama 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga backward design. Namun dalam sesi sinkronus kali ini dibalik untuk agendanya. Agendanya dibalik, yang pertama kita akan membahas backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, setelah yang terakhir baru pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Kita masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Apakah kakak-kakak sudah pernah mendengar backward design? Apa itu backward design? Sudah pernah mendengar apa belum? Coba ketik saja di kolom chat.
Nggak pernah mendengar apa belum? Apa sih itu backward design? Kak Amali ya belum. Kak Kendi juga belum. 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 Oh, ya. Ya, Kak Winarti ya. Ya, desain mundur ya. Terus ya, baik kakak ini backward design gitu atau yang bahasa Indonesianya itu desain mundur mundur gitu. Mari kita bahas dulu ya. Ya, sebelum masuk ini ya, tadi backward design ya. Desain mundur itu nah ini dulu. Backward design itu kalau kita membuat perencanaan pembelajaran ya atau RPP atau modul ajar itu biasanya kan umumnya dari pertama identitas dari tujuan pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah, kemudian baru penilaian. Nah, apa yang dimaksud dengan backward design atau desain mundur ini, kita dalam membuat perencanaan pembelajaran nantinya, dalam membuat RPP atau modul ajar, setelah tujuan pembelajaran, kita buat asesmennya dulu, penilaiannya dulu, baru langkah-langkahnya. Nah, kenapa kok harus backward design nanti di slide selanjutnya ada. Itu sekilas atau pengantar apa itu backward design. Nah, ini selanjutnya. Menurut kakak-kakak ini dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ini juga ditulis saja di kolom chat. Dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira pemahaman kurikulum PJOK itu di angka berapa? Kak Titis baru 1 nih. Lanjut. Nggak apa-apa kakak di sini nggak ada yang salah, nggak ada benar, kita belajar bersama sharing ini di sesi pengembangan kurikulum ini kita sebenarnya banyak sharing terutama antar jenjang ini kita kan ada jenjang SD SMP SMA ya SMK. Nah ini nanti kita banyak mungkin belajar bersama. Baik, ada yang Kak nanti Anda. Ini saya menuju ke yang satu dulu nggih. Kak tadi Kak Titi silakan open mic. Kenapa kok satu kira-kira apa bisa bisa disampaikan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya terkait alasan mengapa saya pilih 1, karena saya menyadari bahwa untuk kurikulum PJOK sendiri, karena memang saya bukan basic di PJOK, saya berangkat dari guru kelas, maka saya dengan menyadari sepenuhnya masih minim, terutama dalam kurikulum PJOK. Seperti itu, Kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Titis. Kita beri aplaus buat Kak Titis. Selanjutnya Kak Ufin lagi nih. Kak Ufin 1. Silakan Kak. Kira-kira kenapa ini 1? Oke, baik, terima kasih Kak. Ini sebenarnya jawaban saya hampir sama dengan Kak Titis, karena saya dari guru kelas, jadi memang belum memahami tentang kurikulum PJOK tersebut, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Sama dengan Kak Titis nih. Selanjutnya saya akan mencoba yang paling tinggi ini, saya lihat di chat. Ada Kak Winarti Ningsih. Silakan Kak, mungkin Kak Winarti ini banyak pengalaman ini tentang kurikulum apa saja ini, tapi di sini pemain guru baca Pak. Yang penting yang kurikulum tentang kurikulum. Silakan Kak Winarti bisa berbagi pendapatnya atau kenapa memilih 6. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Pemahaman saya tentang kurikulum PJOK yaitu
semua rancangan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran PJOK. Selama ini kita sudah melaksanakan, jadi saya merasa sudah memahami karena tiap hari, tiap semester, tiap tahun itu merancang sesuai dengan kurikulum PJOK tersebut. Itu saja Pak, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Winartinisi yang sudah berbagi pengalamannya. Nggih. Baik Bapak-Kakak semua, ya di sini kita dalam modul pengembangan kurikulum PJOK ini masih apa ya, masih sekitar kurikulum, ya, kurikulum. Jadi bagaimana sih cara pengembangan kurikulum? Ya, kurikulum PJOK yang dimaksud sini adalah KUSP, ya, atau kurikulum operasional satuan pendidikan, terutama yang di bidang kita di PJOK. Ya. Mungkin kalau yang di jenjang SMA atau SMK mungkin lebih berpengalaman lagi karena di jenjang SMA SMK itu kan ada wakakurikulum, mungkin ada guru PJOK yang menjadi wakakurikulum atau bagian program tersebut. Terus terang untuk SD seperti saya guru SD itu kalau kurikulum KOSP biasanya di daerah saya ini ya mungkin sama bangga dengan daerah kakak kurang tahu ya. Kalau di daerah saya yang namanya KOSP itu biasanya sudah dibuatkan draft dari pengawas gitu. Nanti tinggal SD sekolah-sekolah kepala sekolahnya mengeditnya sesuai dengan apa yang ada di sekolahnya. Misalnya ya biasanya ya visi misi tujuan terus nama guru-gurunya. Nah untuk strukturnya bagian CP TP-nya itu biasanya disamakan. Itu mungkin di daerah saya. Mungkin kalau di daerah kakak-kakak bagaimana ini yang SD ini terutama. Kalau yang SMA mungkin sudah tersendiri mungkin gitu, karena biasanya satu sekolah itu mapelnya ada beberapa. Kira-kira sama apa enggak ini kakak yang di SD ini terutama yang pernah apa ya pernah diserai tugas untuk biasanya kalau tahun ajaran itu biasanya suruh membuat KOSP ini. Kalau saya karena saya ya guru PJOK biasanya banyak nganggurnya mungkin ya jadi setiap supaya membuat KOSP terus nanti disetorkan ke dinas untuk apa ya disahkan itu. Jadi saya yang biasanya merubah itu. Tapi selama ini yang saya alami itu biasanya sudah dibuatkan draft cuma merubah yang esensi-esensi saja. Tadi Kak Eko Ferianto, silakan Kak, mungkin apa siapa tadi Pak Eko siapa ya yang mau berbagi, silakan Kak. Enggak jadi Kak. Baik Kak, ya saya lanjutkan lagi ya. Ini di dalam kurikulum itu kan itu di dalamnya itu sudah ada apa ya biasanya permapelnya itu ada untuk CP TP-nya. Sebenarnya di dalam materi ini, di dalam pengembangan kurikulum PJOK ini, kita hanya sampai pada pengorganisasian pembelajaran. Maksudnya itu di dalam apa ya di dalam satuan pendidikan di kelas itu misalnya kan SD fase A, fase B itu ya. Dan fase A itu kelas 1 2, B 3 4, C 5 6 ya. Nah, itu setiap fasenya guru-gurunya itu guru kelasnya itu berkumpul untuk apa ya memahami CP-nya dulu. CP itu kan sudah ditentukan dari pemerintah nggih. Nah, CP itu kan masih umum nggih. Nah, itu setelah CP itu nanti baru kita merumuskan TP, tujuan pembelajaran. Kemudian setelah TP baru dibuat ATP. Nah, untuk selanjutnya untuk pembuatan perencanaan pembelajaran RPP atau modul nanti di setiap guru masing-masing. Nah, di dalam kurikulum ini hanya sampai ke ATP ya, membuat ATP yang masing-masing fase itu sama. Kalau biasanya di SD karena guru PJK sendirian ya biasanya buat sendiri. Atau biasanya ATM ya, ATM dari yang sudah ada di PMM itu juga sudah banyak.
Nah, untuk kebetulan untuk CP ya, CP yang terbaru ini juga ada penyesuaian ya, CP yang terbaru 2024 ya. Yang kebetulan hari ini juga ada Google Meet-nya ya. Tapi sebelumnya saya juga sudah dapat dulu CP-nya. Mungkin kalau di PMM itu masih yang lama di CP-nya. Ini mungkin saya sharekan dulu nih CP-nya, bisa di message ini. Kopikan ke, atau nanti di grup ya bisa lah saya kirim di grup saja CP terbaru ya. Oh, Kak Eko Ferianto tadi izin off nih, saya kira mau ini. Saya kirim di grup aja untuk CP terbaru ya. Ini yang versi sudah di crop nih, yang penuh juga ada, yang semua mapel. Ini yang khusus untuk PJOK sudah saya kirim di grup, mungkin bisa untuk dipelajari untuk kakak-kakak semua. Yang penuh nanti ada semuanya saya kirim. Baik kakak-kakak, terima kasih tadi yang sudah mau berbagi pendapatnya atau berbagi pengalamannya dari skala 1 sampai 10 tentang pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Kita lanjut ya kakak-kakak. Nah, ini untuk apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK sudah kita bahas dulu waktu materi orientasi ini. Ini bahwa menurut CP ya PJOK kurikulum yang terbaru, bahwa pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga atau PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didiknya, sebagai pembelajaran ya. Jadi intinya itu sebagai pembelajaran, terutama yang engaging dan enjoying ya, yang dulu sudah pernah kita bahas. Jadi PJOK itu sebenarnya bukan untuk prestasi, bukan untuk hiburan, bukan untuk kebugaran gitu, tapi sebagai pembelajaran. Di mana poin-poinnya ada 4, yaitu 1, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif dan aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Menurut CPPJK tujuan PJOK. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadi sebagai acuan? Nah, ini tadi yang kita bahas di awal. Nah, kita harus mampu untuk menyusun tujuan pembelajaran ya, dari CP yang sudah ada. Memang untuk RPP modul ajar itu sudah banyak nih, kita bisa untuk kurikulum merdeka itu kan ada 3 tahap ya, ada kurikulum mandiri belajar, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Untuk tahap-tahap tersebut, misalnya mandiri belajar, kita masih boleh ATM ya, ATM dari RPP atau modul ajar yang sudah ada. ATM ya berarti amati, tiru, dan modifikasi, bukan ATP ya. Kalau ATP kan amati, tiru, lihat, jiplek seperti itu. Nah, kita perlu
menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing nih. Dengan karakteristik mirip, dengan mungkin aset yang ada, dan itu tujuan dari ATM. Nah, sekarang dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Untuk memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Di dalam kurikulum, pengembangan kurikulum ini, kita sebagai guru memahami CP dulu, memahami CP untuk diturunkan menjadi TP dan ATP. Nah, ini hanya sampai di situ saja. Untuk perencanaan pembelajaran membuat RPP dan modul ajar itu nanti kita masuk di modul 1.6. Jadi ini modul 1.5 adalah ibaratnya itu pintu-pintu sebelum masuk ke 1.6, yaitu membuat RPP. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran. Nah, ini karena kan kita seringkali, ini saya sendiri dalam mempraktikkan pembelajaran itu langsung pada materinya atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Nah, dengan adanya backward design ini terutama backward design ini, kita nanti akan sesuai. Nah, dengan proses desain backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui tiga tahap ini. Jadi tadi, pertama kita mengidentifikasi dulu CP capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah mengidentifikasi CP, kita kan dibuat tujuan pembelajaran, dan lalu tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu baru menentukan asesmennya atau penilaiannya. Asesmen, kita mau melakukan pembelajaran itu mau dinilai itu apa saja sih, apa saja, biar tujuan pembelajarannya itu lebih tercapai. Yang selanjutnya baru merencanakan pengalaman pembelajaran, misalnya baru langkah-langkah pembelajaran, alat dan bahan dan sebagainya. Ini kenapa harus memakai backward design? Nah, ini agar pembelajaran kita sesuai atau selaras dengan tujuan pembelajaran. Nah, pesan kuncinya bahwa backward design merupakan proses yang sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, apakah salah bila urutannya tidak backward? Ya, tidak salah kakak-kakak, tapi yang diharapkan di dalam pengembangan kurikulum merdeka ini, nanti kakak-kakak bisa membuat di modul 1.6 terutama dalam membuat perencanaan pembelajaran, membuat RPP atau modulnya sesuai dengan backward design. Setelah tujuan pembelajaran, buat dulu asesmennya. Setelah asesmennya baru langkah-langkahnya. Sebelum masuk ke aktivitas 2 kakak. Ini saya sekedar sharing saja untuk KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini saya banyak belajar dari PMM kakak. Di situ banyak sekali materi video-video tentang KOSP dari tahap awal, siap, berkembang, mahir. Nah, mungkin kakak-kakak di situ bisa belajar dari situ bagaimana proses pengembangan kurikulumnya. Ini saya share dulu yang CP-nya, CP terbaru. Untuk yang penuh, yang semua mapel itu dimulai dari halaman 395 di sini. Untuk capaian pembelajaran
PJOK. Di bawah lagi di halaman 1000 berapa itu ada PJOK tapi untuk yang luar biasa. Jadi jangan sampai salah, ini yang capaian pembelajaran yang terbaru itu di kalau yang CP-nya yang sesuai yang penuh ini di halaman 395. Nah, ini yang sesuai Perdijen ini apa? Yang nomor 032. Ini kalau yang tadi desain yang di atas ini yang sudah di crop gitu. Langsung nah, ini langsung yang PJOK. Ini kita, nah ini kan SD ini. Nasional langsung urut dari SD fase A, B, C, D sampai SMA itu. Nah, ini udah fase D, fase A berarti di atas. Ini enggak kakak ya, kalau kakak mungkin sempat bisa lihat di PMN nih. Nah, ini bisa dipelajari mungkin pertama dari kurikulum operasional satuan pendidikan tahap awal nih. Ini yang part kedua. Yang kalau dulu yang satu sudah ada tapi belum lengkap, ini lebih jelas. Nah, ini sampai berarti di kurikulum itu sampai pengorganisasian pelajaran. Itu di tiap modul itu banyak sekali materi dan video-videonya yang bisa dipelajari. Ini termasuk modul baru di dalam PMM gitu. Nah, kalau pengorganisan pembelajaran itu ya istilahnya membuat RPP lah, modul ajar sebelum melakukannya. Ini ada tahap berkembang, ini saya juga belum menyelesaikan semuanya gitu. Sampai nanti ada tahap mahir. Oke, kakak, sebelum kita masuk ke aktivitas 2 untuk pengembangan kurikulum, mungkin ada yang perlu dibagikan ya, kepada rekan-rekan karena di sesi ini kita banyak berbagi ya, mungkin ada pengalaman dari jenjang SMA tadi yang saya bicarakan awal, mungkin ada yang punya pengalaman menjadi bagian pakar kurikulum atau bagian apalah yang itu kerjanya bagaimana. Mungkin kalau di SD kan kurang 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 pembagiannya. Kalau di SMA, SMK itu ada pakar kurikulum, ada yang bagian-bagian itu. Atau mungkin berbagi saja tentang pengalamannya bagaimana mengembangkan kurikulum ya, kurikulumnya. Misalnya kan tiap tahun kurikulum dibuat, mungkin pernah dilibatkan oleh pihak sekolah dalam membuat kurikulum. Ada yang mungkin bisa berbagi apa saja pengalamannya, mungkin yang dari yang SMA, SMK itu yang biasanya sudah ini, mungkin ada Kak Iksan, ada Kak Ledi, ada Kak Asteria, Kak Yanuar Haris, atau dari SMP juga mungkin bisa. Dari SD pun kalau misalnya sudah pernah ikut dalam tim pengembangan kurikulum, mungkin bisa berbagi pengalaman. Ada kakak, kalau tidak ada
Kita lanjutkan ya, berarti kita sama-sama belajar bersama ini dari awal ya. Kita masuk ke aktivitas kedua nih, penyusunan program PJOK. Di dalam penyusunan kurikulum PJOK itu ada kurikulum berbasis standar. Nah, mungkin kakak bisa menjawab ini ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini menurut kakak-kakak ini betul atau salah? Silakan ditulis kolom chat bisa kak, atau langsung open mic, betul, salah gitu boleh. Dipahami kalimatnya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul apa salah ini kira-kira pernyataan ini? Betul apa salah kakak? Nggak apa-apa, salah benar nggak apa-apa. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul apa salah ya? Salah ya. Ya, kurang tepat ya. Ya, betul sekali nggih kakak nggih. Jadi kurikulum itu bukan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, jadi jawabannya salah nggih. Kemudian ini yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu betul apa salah ini? Yang kedua. Ya, betul. Nggih. Jadi salah ya jawabannya ya. Selanjutnya ini yang ketiga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini bagaimana pernyataannya? Betul atau salah? Ya, ya betul. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan gitu, atau sekolah, pelaksana kurikulum merdeka itu meliputi struktur kurikulum, CP, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Ini cuma di modul 1.5, ini cuma membahas itu saja, belum sampai ke pembuatan RPP. Ini menurut Menteri Pendidikan dan Riset dan Teknologi di tahun 2022 bahwa komponen kurikulum adalah satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, jadi di dalam kurikulum di sekolah KOSP itu biasanya yang memuat ini ya, ada visi misi tujuan gitu. Terus mengorganisasi pembelajaran itu di situ ada CP. Nah, ini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ini jawabannya gini, agar bermakna ya, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar Bapak Ibu dapat menyusun program dan dapat mengatur gerak di mana peserta didik. Jadi masing-masing satuan pendidikan itu berbeda ya KOSP sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing.
Minta sesi mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Ini tadi di awal sebenarnya sudah saya pantik ini untuk berbagi cerita menyusun kurikulum, tapi kelihatannya belum ada yang pernah terjun langsung di dalam menyusun kurikulum PJOK. Nah, begitu kita berbaginya lewat Jamboot saja kakak. Yang tidak ada yang open mic untuk berbagi cerita di awal kita tulis saja di Jamboot berdasarkan pertanyaan tematik yang ada. Nanti linknya saya kirimkan di chat. Silakan kakak mungkin sudah bisa diakses Nanti kakak menulis jawabannya di Jamboot Pertanyaannya ini ada yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program BEJA sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran BEJOK? Kemudian apa saja yang selama ini kakak-kakak menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas BEJOK? Yang terakhir, bagaimana kakak mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran BEJOK yang sekarang berlaku? Itu tanyanya Ini ada tiga slide sesuai pertanyaan pemantiknya. Kakak bisa mengisi di sticky note. Silakan 10 menit kayaknya cukup Pak. 15 menit silakan.
Baik kakak, kita lanjutkan ya. Bagaimana pertanyaan nomor 1, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini udah banyak yang menjawab. Ini misalnya saya baca yang punya Kak Amali dulu nih. Rancangan program PJOK biasanya sesuai visi dan misi sekolah. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan sekolah, sumber daya. Masuk nih ini. Kak Sabtono ini masih kopas nih dari K3S, tinggal ganti nama nih. Kemudian Kak Irfan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi siswa. Saya screen saja. Ini kalau Kak Asteria yang pertama melihat kalender pendidikan dalam setahun, kemudian menyusun program tahunan, lalu program semester, membuat TP. Dalam menyusun program juga kita harus melihat CP-nya ya, jam pembelajarannya dulu. Ini kalau di CP itu kan masih 1 tahun ya, jadi diuraikan per minggunya. Nah, mungkin ini yang di SMA kelas 12 ini kabarnya sudah nggak ada pelajaran PJOK apa ya? Atau gimana ini sejak tahun berapa itu? Di SMK sudah lama, Pak. Oh, udah lama ya. Ya. Ini satu pertemuannya, berapa ya? Satu ini ya berapa? Ini kalau SD kan 4 CP, ini 1 minggunya. Kalau SMA, SMK berapa? Satu. Kelas 10 itu 3 jam sama P5, Pak. Yang kelas 11 itu 2 jam. 1 jamnya P5 ya. Berarti kalau itu misalnya dibuat P5 berarti cuma 2 CP gitu apa? Ya, pembagiannya seperti itu, Pak. Ya kan biasanya P5 ada yang blok di awal atau di akhir semester apa ya. Itu saya juga kemarin dapat info dari guru SMA yang ini. Kalau SMP berapa CP Kak yang SMP untuk PJOK per minggunya? SMP sama Kak, 3 jam. Cuma yang 1 jam diambil buat P5. Jadi 1 minggu 2 CP untuk ini PJOK. 1 CP-nya 40 menit. Kalau SD 4 CP apa ya? Gimana yang SD? Satu CP-nya untuk kelas bawah. Ya, 4, ya. Kak. Ya, untuk kelas bawah dan kelas atas beda kan ya? CP-nya 35 menit. 35 menit. Yang slide kedua nih, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Saya baca dari yang pertama. Kak Winati, yang selama ini saya anggap bernilai adalah materi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ini bisa apa ya, mengaitkan dengan agar anak
bisa menjaga misalnya hubungan fisik setiap hari bukan karena gurunya, tapi dia punya pola pikir sendiri. Lihat Kak Hendro, murid dapat belajar mengembangkan keterampilan, pengetahuan emosional dan sosial melalui PJK. Kak Sabtono, aktivitas jasmani, pengetahuan kesehatan, sportivitas, dan kerjasama. Kak Fani, ketika mampu memberikan pembelajaran kepada siswa dan mereka tampak bahagia. Ini yang lainnya. Terus masuk yang slide ketiga, bagaimana Kakak mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku. Ini kalau bisa baca berapa saja. Kalau Kak Wawan, pengembangan disusun berdasarkan prinsip sesuai dengan satuan pendidikan dan potensi daerah, kebutuhan murid sehingga TP tercapai. Ini kalau Kak Titis, dengan memperhatikan aspek-aspek yang harus terpenuhi terutama dalam pengembangan kurikulum pelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak, kita lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJK. Jadi dalam kita mengembangkan program PJK itu ada 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tentu kebutuhan dan karakteristik peserta didik di tiap-tiap satuan pendidikan itu berbeda-beda. Sekolah yang ada di daerah pegunungan dan sekolah yang ada di daerah pantai misalnya atau di kota atau di desa terutama itu pasti memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian konteks masyarakatnya. Nah, ini masyarakat juga berpengaruh ya dalam program PJK. Masyarakat yang mungkin agamis atau di sekitaran pondok beda dengan yang di perkotaan. Jadi pengembangannya itu harus disesuaikan. Kemudian waktu. Nah, ini waktu tadi sesuai dengan jumlah jam yang sudah ada di Perdirjen gitu. Perdirjen itu ada waktu-waktunya dicapai itu juga ada. Itu masih 1 tahun gitu. Itu diuraikan selama 1 minggu. Waktu alokasi jam pelajaran. Kemudian yang 5 cakupan dan tahapan, terus yang ke-6 teknologi. Sekarang kita masuk ke aktivitas yang ketiga. Kalau yang di LMS atau di modul itu yang pertama, tapi dibalik kalau di sesi sinkron sini. Yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, ini kalau bicara karakteristik utama kurikulum merdeka, UMER itu ada 3 misalnya. Nah, ini menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJK? Ini menurut kakak-kakak kata kuncinya apa ya yang seringkali dibahas dalam pengembangan kurikulum PJK? Silakan bisa ditulis di kolom chat saja ini Kak. Kakak Artia sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Kak Asteria pembelajaran yang bermakna. Kak Ledi menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Kak Sawalidin tujuan pembelajaran. Kak Ufin karakter peserta didik.
Kak Setio pembelajaran yang berkonsep nanti sesuai kebutuhan didik, Kak Januar karakter didik, Kak Irwanti karakter siswa. Ya. Ya, seperti itulah ya yang sering kita ulang tadi ya dalam satu pengembangan kurikulum ya ini ada karakteristik peserta didik, ya, kebutuhan siswa. Nah sekarang masih ingatkah kakak dengan 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka? Selanjutnya ini. Di LMS kayaknya ada di modul ini juga. Ada yang bisa ini langsung open mic aja ini sudah 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kalau dicat di kelamaan kebaikan ini. Karakteristiknya apa saja? Kak Satono silakan Kak. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama fokus pada materi esensial, yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, dan yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali Kak Satono gitu. Ini jawabannya ada 3 karakteristik utama ya dari kurikulum Merdeka. Terima kasih Kak Satono. Ini ada 3 ini tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Sabtono. Yang satu fokus pada materi esensial gitu, dalam muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter kompetensi sosial, emosional dan moral peserta didik. Terus yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan potensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, Ki Hajar Dewantara ya menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebab itu pendidik itu hanya bisa menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ya, jadi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kalau kita menanam jagung ya tumbuhnya jagung, jangan berharap tumbuhnya padi. Asal kita merawatnya bisa tumbuh dengan baik. Nah ini tadi yang ini di awal ya, ini dalam pengembangan kurikulum ya. Pertama kita memahami capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari capaian pembelajaran tersebut kita merumuskan tujuan pembelajarannya. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran tersebut baru kemudian merancang pembelajaran. Dan rancangan pembelajarannya agar sesuai dengan tujuannya kita buat dengan backward design atau desain mundur. Setelah tujuan, asesmen dulu baru langkah-langkahnya.
slide-nya sudah selesai nih kakak. Ini sebenarnya tadi di sesi ini banyak berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pengembangan kurikulum ya, di sekolah masing-masing. Baik kakak, itu tadi modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau terkait apa saja, mungkin terkait materi, terkait LMS, terkait tugas, dan terkait mungkin kegiatan luring besok bagaimana. Nah, ini kita maksimalkan waktu sampai 10.30 ya. Ini belum sampai. Kak Sawaludin, monggo silakan Kak Sawaludin. Ya, terima kasih Kak. Izin bertanya, yang pertama terkait dengan kegiatan luring besok itu dilaksanakan di kota mana nih Kak, kalau boleh tahu. Jadi yang pertama, yang kedua, untuk yang tugas 1.6 kalau nggak salah besok ada mengupload RPP atau modul ajar nih. Nah itu RPP-nya disesuaikan atau misalnya sesuai dengan model kita Kak. Itu mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sawaludin. Terkait pertanyaan yang pertama untuk kegiatan luring besok, ini saya mengacu pada surat yang sudah dikirim dari BPKP Jateng untuk gelombang 1, karena saya masuk grup yang semua gelombang 1 dan 2. Kemarin yang gelombang 1 sudah dikirim suratnya, ini saya bisa nanti dikirim juga ke grup ya, bisa ya. Semoga sih tidak beda ya, tidak sama. Itu ada 3 tempat nih kakak, karena untuk Jateng itu kan paling banyak ya ininya pesertanya. Jadi dibuat 3 region. Bentar saya buka dulu. Nah, kalau yang gelombang pertama itu kan luringnya mulai tanggal 8 sampai 15 Juli ya. Untuk pembukaannya itu jam 4.15. Itu ada 17 kelas. Berarti kelas 1 sampai 5 itu di BPKP Provinsi Jawa Tengah. Ini tempatnya di mana? Di Karanganyar kayaknya ya. Terus untuk kelas 6 11 di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian untuk kelas 12 sampai 17 di BPMP Yogyakarta. Nah, itu kemungkinan kalau sama dengan gelombang 1, kita kan ini kan sampai kelas 17, berarti kelas 18 sampai berapa sampai 5 mungkin di BPKP Provinsi. Nah, kita mungkin kebagian yang tengah itu di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Karena kita kelas 25, kemungkinan demikian. Atau mungkin diacak lagi sama BWK, nggak tahu, mungkin tempatnya diacak. Yang kelas 1 di Balai Diklat atau gimana, yang region 1 ya maksudnya. Yang jelas itu kemarin yang untuk gelombang 1 itu ada 3 tempat nih. Yang pertama BPKP Provinsi Jawa Tengah, yang kedua Balai Diklat Keagamaan Semarang, yang ketiga BPMP DIY Yogyakarta. Ini menurun gitu, kakak. Kalau dulu angkatan 1 itu di hotel, di login, karena mungkin sekarang pesertanya banyak jadi menggunakan fasilitas pemerintah bukan hotel. Ya, kita jalani saja nih kakak, semoga berjalan lancar karena program ini memang luring harus dilakukan. Saya malah dapat info yang di Riau itu tempatnya apa namanya lah, asrama Sahabat Baring apa ya, itu katanya tempatnya malah lebih kurang memadai lah. Kalau mungkin Jawa Tengah, mungkin kalau saya lihat-lihat itu di Balai Diklat Keagamaan ya lumayan lah tempatnya. Nah, untuk tugas yang kedua, yang pertanyaan yang kedua itu tentang upload RPP itu di modul 1.6 ya. Itu nanti ada di kelas kuatkan pemahaman. Nah, itu kakak nanti mengupload RPP-nya yang sudah ada atau kalau mau buat ya boleh. Nah, nanti RPP itu kita diskusikan di sesi sinkronusnya.
yang ada dulu aja yang sudah pernah buat atau apa di-upload saja, asal upload. Kalau upload, nah nanti perbaikannya pas tatap maya. Kalau misalnya sudah bisa sesuai dengan paper design ya itu lebih baik lagi. Tapi kan biasanya apa? Kalau kakak-kakak semua membuat RPP-nya seperti apa? Itu kiranya Kak Sawaludin yang bisa saya jawab apa ada lagi pertanyaannya? Kak Amali, silakan Kak Amali. Terima kasih waktunya Kak Aris. Ini terkait video pembelajaran berarti belum saatnya dikirim ya karena LMS-nya belum terbuka ya Kak. Ya, betul Kak Amali. Yang penting kita sudah punya videonya dulu. Boleh diupload ke YouTube dulu. Share-nya jangan publik ya. Atau disimpan di Google Drive apa-apa. Nanti baru ditautkan di setelah tes awal. Nanti kan setelah modul 1.6 nanti kakak-kakak akan mengerjakan tes awal. Setelah tes awal baru terbuka nanti di 2.1 B1 lakukan kayaknya ini. Baru bisa mengupload RPP. Nah itu uploadnya juga 2 kali nih, RPP kemudian upload videonya. Atau juga bisa juga upload RPP kemudian linknya itu ditautkan di RPP link videonya. Atau di komentar ya bisa. Kalau sekalian apa ya itu kayaknya nggak bisa paling di kan ada beberapa kerjakan ya beberapa kali. Yang pertama upload RPP dulu baru videonya ya boleh. Ini yang jelas ya belum kebuka ya karena belum tes awal sih karena sudah tes awal baru modul 2.1 terbuka. Nah, Irfani silakan Kak Irfani. Lanjutkan dari pertanyaan ini saya Kak Amali tadi ya. Itu berarti nanti share videonya itu berupa link ya Kak ya di LMS. Iya betul Kak nanti menautkan link bisa. Oke Kak. Link misalnya link kalau sudah di-upload ke YouTube ya link YouTube-nya. Kalau misalnya link Google Drive-nya ya link Google Drive-nya. Tapi ya kalau Google Drive diusahakan semua memiliki link ya, di setnya jangan sampai restrict, jangan terbatas nanti nggak bisa dilihat. Baik kakak ini apa ada pertanyaan lagi apa tidak ini? Ini sudah pukul 10.30 ini sudah selesai ini. Karena cuma 2 CP. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa akhiri ya. Baik kakak, kalau sudah tidak ada pertanyaan kita akhiri untuk Tata Maya ke-7 ini modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Namun sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama dulu ya untuk menutup berdoa di Islam. Berdoa selesai. Kita foto bersama dulu nih kakak. Semuanya bukan kamera. Kita punya kayak apa sih Kak Titi sama ini kayak apa? Ini ada mungkin kita grup apa kelas selama ini kelas 25 begini aja apa 25 25 apa asal ini 25 dua ininya 5 ini kayaknya 25 ini kelas 25 baik Kak 1 2 3 ya lagi sambil senyum saya pegang mouse jadi nggak bisa ini 25 ya
Baik kakak-kakak, terima kasih atas partisipasinya di sinkronus tatap muka ke-7 ini. Nggih. Saya dari awal sampai akhir tadi bila ada kekurangan kesalahan baik yang maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.